Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait proyek akhir kami pada lab pemrograman semantik web. Namun sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Sini saya Sofyan Rizky Afandi dengan NIM MPKM 21 4611 419031 dan rekan saya. Saya Salsabila Radul Aisy dengan NIM MBKM 21461141419042. Baik, selanjutnya langsung saja penjelasan terkait proyek akhir kami. Sebelum itu, di sini kami akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait dari tampilannya. Nah, di sini kami bagi kode tampilan jadi beberapa file. Dan file utamanya ada pada home.php, dosen.php, dan pimpinan.php. Di mana pada file-file utama ini, kami tinggal memanggil file-file pembaginya seperti head.php ini berisi head-nya seperti yang CSS dan lain-lainnya. Kemudian header di sini masuk pada body, dan main.php ini tampilan utamanya atau konten utamanya. Kemudian ada footer dan JS. Kemudian terkait dosen.php dan pimpinan.php seperti itu juga sama. Jadi tinggal dipanggil-panggil terkait file-filenya. Dan perbedaannya hanya pada main.php dengan yang di dosen.php ini main 1.php dan yang pimpinan main 2.php. Seperti itu. Terkait codingan main.php-nya nanti akan ditampilkan ketika sekalian penjelasan dari ZRDF-nya. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menampilkan sedikit terkait tampilannya, bocorannya. Nah, seperti ini. Tampilannya itu seperti ini. Di sini halaman utamanya menyajikan terkait informasi umum dari jurusan ilmu komputer di Universitas Negeri Semarang. Seperti ini. Dan di sini juga nanti ada sejarahnya, kemudian dosen ilkom, dan struktur pimpinan di jurusan ilmu komputer UNES. Pertama di sini disajikan sejarahnya seperti ini. Kemudian juga dapat diketahui terkait dosen dari jurusan ilmu komputer, dan kita juga dapat langsung mengirimkan email yang tersedia di sini. Seperti ini. Selanjutnya juga terdapat tampilan pimpinan. Nah, seperti ini, pimpinan jurusan ilmu komputer. Kemudian ketua jurusan ini, Ketua Elektronisya SSI Infom. Dan yang lainnya disajikan seperti berikut. Dan yang di bawah ini merupakan footernya. Saji terkait dari ilmu komputer itu apa, kemudian terdapat kontaknya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan sedikit terkait RDF-nya, di mana di sini terdapat data dosen yang memiliki namespace. Di sini yang utama ada DC, kemudian ada FOAF atau friend of a friend, kemudian ada ILK. Nah, yang ini menggunakan flag URL. Kemudian di bawahnya terbagi menjadi FOAF, di mana di sini terdapat informasi nama dari dosennya, kemudian terdapat informasi identitasnya atau NIDN-nya, identifier-nya, kemudian ada email, dan terdapat fotonya, seperti ini. Dan ini juga berlangsung hingga paling bawah, yakni pada di sini pada Bu Devi Ajeng Erlianda. Susunannya sama, di mana terdapat FOAF name, kemudian ILK identifier-nya, kemudian emailnya, dan image. Kemudian terkait RDF dari Ilkom UNES, seperti ini. Nah, sini namespace-nya juga sama, terdapat DC dan ILK. Nah, di sini disajikan terkait deskripsi atau yang nanti ditampilkan sebagai histori atau sejarah dari ilmu komputer sendiri. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya, Tauta. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada RDF, yaitu struktur pimpinan. Jadi tadi ada RDF, Ilkom UNES, dan juga data dosen. Sedangkan yang ini merupakan struktur pimpinan di ilmu komputer UNES. Nah, untuk susunannya di sini ada title yang merupakan jabatan, kemudian ada nama, NIDN atau identifier-nya, juga image. Di sini ada 4 jenis jabatan, ada ketua, sekretaris, ketua, juga kepala laboratorium. Dari RDF ini sendiri dengan tampilan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, yang pertama adalah main.php atau halaman utama, yaitu merujuk pada home.php. Nah, di sini yang pertama kita merequire vendor autoload dari isi RDF-nya, kemudian menambahkan namespace yang ada pada RDF yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian membuat endpoint, yaitu dari RDF yang sudah kita upload di GitHub page. Kemudian gunakan resource matching untuk mengambil data dengan predikat DC title. Hasilnya tadi kita tampilkan, di sini kita menggunakan looping, yaitu for each. Nah, pada halaman utama itu kita menampilkan ada sejarah dari jurusan ilmu komputer. Nah, karena ada fitur baca selengkapnya di sini, jadi kita hanya menampilkan sebanyak 211 kata menggunakan fungsi dari PHP, yaitu substring. Untuk tampilannya sendiri, tadi udah ya. Nah, untuk kontak detailnya sendiri ada pada footer.php. Ada email dari ilmu komputer UNES, kemudian alamatnya, dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya adalah data dosen. Nah, untuk daftar dosen ini ada pada main1.php, di mana yang ditampilkan ada nama, identifier, email, dan juga image dari masing-masing dosen ilmu komputer UNES, yang kemudian di sini juga kita tampilkan ya berdasarkan indeksnya. Untuk selanjutnya adalah main 2. Nah, main 2 ini di sini merupakan pimpinan jurusan ilmu komputer. Nah, untuk pimpinan sendiri, pimpinannya caranya sama seperti. Nah, tapi di sini kita udah merujuk kepada indeksnya masing-masing. Jadi langsung ditulis indeks ke-0, indeks ke-1, ke-2, dan ke-3. Dan yang terakhir yaitu sejarah yang tadi sudah ditampilkan di depan, kita tampilkan lagi namun dengan versi full-nya. Jadi kita di sini udah nggak pakai substring lagi. Nah, ini dia ada pimpinan. Sebentar. Nah, untuk pimpinan ini, kemudian sejarahnya yang ditampilkan secara full versinya. Mungkin cukup sekian penjelasan
proyek kami akan saya kembalikan kepada Yayan. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan proyek akhir kami pada mata kuliah atau mata lab dari pemrograman semantik web. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.